Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore yang barokah ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada hari Jumat sebulan sekali. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu dan mari kita mengikat ilmu dengan mencatatnya. Tafadhol maskuro ya Ustaz. Jazakallahu khairan kepada Asri selaku moderator. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mulai kaji kita pada sore hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu Jamaah Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada kesempatan sore hari ini kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kitab 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam dan kita sudah sampai kepada sunnah-sunnah yang dilakukan ketika dalam sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah, yaitu sunnah-sunnah yang berupa qauliyah, ucapan. Sudah kita bahas di sesi pertama, sudah sampai poin A, yaitu kita disunahkan membaca doa istiftah dan beberapa macam-macam doa istiftah pun sudah kita pelajari. Kemudian setelah selesai doa istiftah, kita disunahkan berta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dan ta'awudz itu hanya dibaca di rakaat pertama setelah selesai membaca istiftah. Kemudian setelah ta'awudz kita membaca surat Al-Fatihah. Dan tentu saja surat Al-Fatihah adalah hukumnya wajib. Sudah kita bahas. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu, termasuk di dalamnya surat itu adalah ayat pertamanya Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibaca. Tetapi ketika berjamaah, imam tidak membaca Basmalah dengan jahr. Imam membaca dengan sir. Sudah kita uraikan sampai dengan poin C. Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak dibaca dengan jahr. Cukup dibaca dengan sir, makmum tidak mendengar. Bagaimana jika imamnya ternyata membaca dengan jahr? Silakan saja, tidak masalah. Akan tetapi yang rojih, yang paling kuat dalilnya adalah imam tidak menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim untuk membaca surat Al-Fatihah. Maupun setelah selesai membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Selesai, kemudian memulai bacaan surat, imam tidak menjaharkan bacaan bismillah. Bacaan bismillah selalu disirkan, bukan tidak dibaca, tapi sir khusus untuk imam. Bagaimana kalau seorang sendiri sholatnya munfarid, tentu dibaca dan tidak jahar, sir terdengar oleh dirinya, sama baik basmalahnya maupun isi bacaan suratnya. Demikian yang sudah kita pelajari sampai pertemuan di
bulan yang lalu. Kita masuk pada poin B, yakni mengucapkan kalimat amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, setelah membaca waladdallin, yaitu ketika imam telah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka disunahkan para makmum ketika itu bersama-sama dengan imam membaca amin. Apakah amin itu dibaca bersamaan antara imam dengan makmum, atau ataukah makmum membaca setelah imam selesai baru kemudian makmum membaca? Apakah bersama-sama? Kita akan lihat di sini. Apakah bacaan itu sebaiknya bersama-sama atau bacaan itu sebaiknya makmum lebih dulu kemudian baru? Ada beberapa kaidah dalam hal ini. Boleh makmum membaca bersama-sama dengan imam, kemudian saat itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imamnya mempercepat amin bersamaan, amin, boleh. Atau imam membaca lebih dulu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Biasanya imam akan mempercepat bacaannya, amin. Maka baru ketika itu makmum membaca amin. Silakan, tidak ada masalah. Mau dibaca bersama-sama dengan imam boleh, mau dibaca imamnya membaca lebih dulu kemudian baru makmumnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu pun boleh. Silahkan. Kedua-dua itu insya Allah hadisnya sahih. Insya Allah hadisnya sahih. Kita bisa lihat hadis nomor 360 Sahih Muslim, hadis nomor hadis nomor 362 Sahih Muslim. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah membaca amin, maka baca pula lah olehmu. Siapa yang membaca aminnya bersamaan dengan amin malaikat, diampuni Allah dosa-dosa yang telah lalu. Di sini berarti imam lebih dulu membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru makmum amin. Silakan, tidak ada masalah. Jika aminnya makmum bersamaan dengan aminnya para penghuni langit, yaitu para malaikat, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Intinya di sini, apakah mau bersamaan atau tidak bersamaan, maka tidak mengapa. Insya Allah. Satu. Kemudian, coba kita lihat. Hadis berikutnya yang 363 Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu orang di belakangnya membaca amin, dan bacaannya itu bersamaan dengan amin penduduk langit, diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Silahkan, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Dibaca bersama-sama dengan imam, silahkan. Imam membaca lebih dulu, baru setelah itu makmum membaca, silahkan. Jangan diperselisihkan, kedua-duanya sahih. Yang penting setelah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim, maka suara amin itu dinyaringkan. Silahkan Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 304. Nomor hadis 304. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah selesai membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, beliau mengeraskan suaranya untuk mengucapkan amin. Hadis. Jadi beliau sendiri, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengucapkan aminnya keras. Imam wajib membaca amin dengan keras. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beliau membacanya nyaring. Amin. Apakah bersamaan dengan makmum? Silakan.
Apakah imamnya membaca lebih dulu, makmumnya diam. Begitu imam selesai membaca amin, baru makmumnya amin, silahkan. Tidak masalah. Dan ini tidak boleh diperselisihkan. Dalilnya sahih. Kita lanjutkan sekarang. Poin E. Membaca surah setelah Al-Fatihah. Telah sepakat para ulama bahwasanya membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Membaca surah hukumnya sunnah. Dan itu dibaca adalah di setiap rakaat 1 dan 2 di setiap sholat-sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Adapun di rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan membaca surat. Cukup membaca Al-Fatihah saja. Kecuali sholat-sholat sunnah yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Yang digandeng. Seperti sholat witir, 3 rakaat, 1, 2, 3 langsung. Maka 3-3-nya baca surat. Sholat witir 5 rakaat, 1, 2, 3, 4 langsung. Maka 5 rakaat, 5-5-nya baca surat. Tapi kalau sholat fardu, 4 rakaat, maka rakaat 1 dan 2 baca surat, 3 dan 4 tidak perlu. Cukup baca Fatihah saja. Inilah dia membaca surat di rakaat di sholat wajib maupun sholat sunnah. Hanya sholat sunnah, sunnahnya adalah 2-2. Maka sebaiknya yang terbaik adalah 2-2. Maka tidak ada perselisihan. Kecuali tadi, witir. Karena ada dalil yang menyatakan Rasul witir 5 rakaat terus menerus. Rasul witir 3 rakaat terus menerus. Nah, di 3 rakaat witir terus menerus itu Rasul baca surat setiap rakaatnya. Demikian pula yang 5 rakaat baca surat setiap rakaatnya. Untuk sholat-sholat sunnah yang lain, seperti sholat duha, kemudian sholat tentu tahiyatul masjid 2, syukur wudhu 2, tidak diperselisihkan. Sholat tahajud, sholat malam, yang jumlahnya lebih dari 2, yang ada yang melaksanakan 4, maka khusus untuk sholat yang sunnah dilakukan lebih dari 2 rakaat, yaitu 4 rakaat, atau witir tadi, maka tetap disunnahkan membaca surat di setiap rakaatnya. Wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya, poin F. Membaca mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa min ama syi'ta min syai'in ba'du alla thana'i wal majsi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yafa'u dzal jad minkal jad. Ini ada beberapa lafaz yang kita bisa baca di doa i'tidal. Memang ini salah satu doa yang ketika di i'tidal itu disunahkan dibaca yang agak panjang. Karena bacaan ini sangat dicintai oleh Allah. Ada beberapa lafaz. Kita lihat pertama. Di Sahih Muslim nomor 430. Ketika sami Allahu liman hamidah, itu langsung membaca Allahumma rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Coba dibaca silakan. Sahih Muslim ya Ustaz ya. Muslim 430. 130. Dari Ibnu Abu Afwa radhiyallahu an, katanya, bila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku, beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Maka Sekurang-kurangnya sampai sini. Ini yang paling pendek. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang paling pendek. Boleh. Boleh, sampai sini boleh. Atau ada lafaz yang lain yang agak sedikit panjang dengan lafaz yang sedikit berbeda. Nomor 431-nya. dari Abdullah bin Abi Aufa, katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd.
Allahumma ilahirni bisalji. Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'i al baridi. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minal washi. Ini lafaz ini pun dibaca oleh Rasulullah SAW ketika i'tidal. Begitu sami Allahu liman hamidah. Ini yang dibaca Rasul. Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau tadi berhenti sampai sini. Yang di nomor hadis 430 tadi. Di nomor ini ada tambahan tadi. Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il baridi. Allahumma tahhirni minadz dzunub wal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minal washi. Silakan kita bisa bacain. Ini salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, doa yang disebutkan di kitab singkat yang 1000 amalan sunnah lebih sehari semalam, ini di nomor hadis 432. Atau bisa dilihat pula di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 317. Yang di Bulughul Maram ya Ustaz. Coba Bu, baca dulu yang di Bulughul Maram. Tapi biasanya di Bulughul Maram lafaznya dipotong-potong. Coba dibaca dulu, saya pengen tahu. Biasanya dipotong-potong, nggak riwayatnya lengkap. Karena kalau hadis panjang biasanya Bulughul Maram nggak menyebut seluruhnya. Baik. Bismillah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan Allahumma rabbana lakal ham mil as-samawati dan seterusnya, yang artinya, ya Allah Rabb kami, hanya milikmu segala pujian sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Engkau berhak untuk disanjung dan diagungkan. Pujian ini paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Kami semua oleh hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi pemberian-Mu dan tidak ada yang dapat memberi apabila Engkau menghalangi, serta tidaklah bermanfaat kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh dari Engkau. Dari terjemahannya lengkap. Tapi kalau dalam hadisnya titik-titik-titik ila akhirihi. Coba perhatikan lafaz bahasa Arabnya. Yang hadis nomor 317 tadi. Ya. Idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila Rasul mengangkat kepalanya dari ruku', qala, beliau berkata, yaitu berdoa, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun, dan seterusnya. Sebetulnya itu riwayatnya lengkap. Allahumma sampai dengan selesai. Allahumma la mani'a. Hanya tadi yang diterjemahannya, tapi kalau Ibu lihat yang di lafaz Arabnya itu lengkap, Ibu. Ya. Karena Ibu kan tadi bacanya kan di terjemahan. Titik-titik-titik sampai artinya begitu kan? Nah, lafaz itu adalah hadis riwayat Imam Muslim. Lafaz Imam Muslim di hadis nomor 432. Itu riwayat secara lengkap. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa min uma syi'ta min syai'in ba'd ahla sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini lafaz yang jika Ibu mampu membaca lafaz yang komplit ini, alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Inilah doa i'tidal yang dibaca Rasulullah. Sekurang-kurangnya doa i'tidal adalah Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Itu paling minim. Paling minim. Rabbana walakal hamdu. Tapi tentu kita tidak mau yang minim-minim. Kalau bisa, yang panjang. Karena makin banyak doa kita, insya Allah makin baik.
Makin banyak doa yang kita minta, tentu makin bagus. Atau boleh membaca doa pilihan yang diucapkan oleh seorang sahabat yang Rasul menyetujuinya. Yang lafaznya mirip-mirip doa istiftah. Silakan dilihat Bukhari nomor 440. Doa i'tidal. Bukhari nomor hadis 440. Dari Bu Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari kami sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Seorang lelaki yang sholat di belakang beliau lalu membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, untukmulah segala puji-pujian, pujian yang banyak, baik lagi penuh berkah di dalamnya. Setelah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang membaca bacaan itu tadi? Jawab orang itu, aku. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba supaya lebih dahulu menuliskan bacaan itu. Subhanallah. Tidak mengapa kita mengambil bacaan pilihan ini. Karena riwayatnya cukup banyak. Bukhari nomor hadis 440. Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki bercerita ketika suatu ketika Rasulullah SAW sholat. Di belakang Nabi SAW ada seorang laki-laki, sahabat Rasul yang sholat bersama-sama. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Maka Rasul biasanya akan membaca dengan pelan. Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Dan banyak bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Tiba-tiba laki-laki ini membaca dengan lafaz yang sedikit berbeda. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengagumi bacaan tadi. Siapa yang tadi membaca doa tadi? Saya ya Rasulullah. Sabda Nabi, subhanallah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'atun wa salasin malakan. Aku melihat lebih dari 30 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awla. Berlomba-lomba di antara 30 malaikat itu menuliskan bacaanmu itu untuk disampaikan kepada Rabb. Jadi Allah setuju dengan bacaan itu. Meskipun Rasulullah sebelumnya belum pernah mencontohkan. Akhirnya apa? Menjadi sunnah. Karena perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Rasul. Itulah bagian daripada sunnah. Rasul masih hidup dan membolehkan ini. Singkat bacaannya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kadang kalau kita membacanya Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsanai, pasti imam udah keburu sujud, nggak bakal cukup. Kalau kita sholat sendiri bisa, tapi kalau berjamaah pilih yang ringan seperti ini. Rabbana, jangan cuma Rabbana lakal hamdu. Pelit bener. Ya Allah segala puji bagimu. Jangan sampai situlah. Baca yang lebih bagus. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Minimal sampai situ. Tapi Ustaz, imamnya cepat banget. Kita cuma bisa Rabbana walakal hamdu. Langsung Allah Akbar. Ya sudah, kalau demikian keadaannya. Bagaimana lagi kita mengikuti imam? Inilah contoh-contoh bacaan yang dibaca oleh Rasul atau dibaca oleh sahabat yang Rasul menyetujuinya. Yang Rasul menyetujuinya. Kemudian, disunahkan supaya kita memperbanyak doa di dalam ruku maupun di dalam sujud. Karena doa di dalam ruku dan sujud itu adalah salah satu doa yang ijabah. Dan tentu doa-doa yang paling utama adalah doa-doa yang mengikuti contoh Rasul.
Itu yang terbaik. Doa-doa sekali lagi yang mengikuti contoh Rasul. Karena Rasul adalah teladan terbaik. Ketika Rasul telah mencontohkan kepada kita, pasti benar. Pasti benar. Memang banyak contoh-contoh doa yang dibaca Rasul di dalam sujud, di dalam ruku sebelum ini. Ini kita sekarang mau membahas poin G. Disunahkan membaca tasbih lebih dari 1 kali ketika ruku dan sujud. Tasbih yang dimaksud adalah pujian, doa, sanjungan. Kalau bisa jangan cuma sekali. Ada doa Rasulullah ketika ruku. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la. Silakan, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan cuma 1 kali. Hanya saudara sekalian, doa-doa di dalam ruku dan sujud, itu lafaznya cukup banyak. Sekali lagi, doa-doa di dalam ruku dan sujud, itu lafaznya cukup banyak. Salah satu contoh bahwa betapa banyak doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membaca doa di dalam ruku dan sujud. Contoh, coba dibuka 439 Sahih Muslim. Bismillah. Dari Ibnu Juraij radhiyallahu an katanya, dia bertanya kepada Atta, apa saja yang Anda baca ketika ruku? Jawab Atta, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini ketika ruku, boleh. Bagaimana ketika sujud? Ibu yang di bawah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Sama saja. Boleh. Ruku sujud dibaca sama, nggak ada masalah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Rasul di dalam ruku maupun sujud. Lihat lagi Ibu, hadis nomor 440-nya. Apa yang dibaca Rasul? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW di tempat tidur. Lalu aku meraba-raba, maka terabalah olehku kedua tumit beliau sedang ditegakkannya. Ketika itu beliau berada dalam masjid, sedang membaca Allahumma a'udzubiridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzubika minka la usi as-sana'a 'alaika anta kama athnaiti 'ala nafsik. Cukup panjang bacaan Rasulullah. Kapan? Ketika tumit ditegakkan itu lagi ngapain Rasulullah? Lagi sujud. Sedang sujud. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ustaz, kepanjangan yang ini ya sudah, yang agak pendekan. Hadis 441. Dari Mutarif bin Abdullah bin Syikhir radhiyallahu an, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, katanya Rasulullah SAW membaca dalam ruku dan sujud, Subuhun kudusun robul malaikati waruh. Boleh, silakan. Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Baca dalam ruku, baca dalam sujud. Dan jangan hanya sekali, disunahkan berkali-kali. Minimal jangan 1 kali. Boleh 2 kali, 3 kali, tapi bilangan ganjil tentu lebih utama. Atau Rasul pun membaca di dalam sujud. Hadis nomor 436. Hadis yang sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW membaca dalam sujud. Allahumma firli zambi kulahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa ayat taniyatahu wa sirruhu.
Ini pun dibaca oleh Rasul di dalam sujud. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi saudaraku seiman, bacaan Rasul itu banyaknya luar biasa. Kita saja yang selama ini tidak mengetahui. Mohon maaf, mungkin kita taunya doa ruku sujud itu apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu pun gontok-gontokan ribut gara-gara doa itu. Nah, saudara sekalian, pada saat terjadi penaklukan kota Mekah, patut kita ketahui, penaklukan kota Mekah terjadi kira-kira 2 tahun sebelum Rasulullah wafat, yaitu di tahun 8 Hijriah. 8 Zulhijriah, Rasulullah SAW terjadi Fatu Mekah. Kemudian tahun berikutnya, 9 Hijriah, Rasulullah mengadakan peperangan-peperangan, 10 Hijriah beliau haji wada, pulang akhir 10 Hijriah, 11 Hijriah awal beliau wafat. Jadi kira-kira 2 tahun lebih setelah inilah Rasulullah wafat. Apa yang Rasul baca setelah penaklukan kota Mekah? Doa ruku dan doa sujud Rasul sudah tidak dibaca itu lagi. Apa yang dibaca? Ibu coba lihat, yakni hadis nomor 315 Bulughul Maram. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW ketika ruku dan sujud biasa membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ruku dan sujud, Rasul membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Mari kita lihat. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ini? Ruku dan sujudnya Rasulullah sudah membaca ini. Kenapa Rasulullah tidak membaca yang lain-lain? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tidak membaca doa-doa yang lain. Kenapa ini? Coba sekarang lihat. Ini hadis ini riwayatnya muttafaqun alaih. Berarti Bukhari dan Muslim. Ibu buka sekarang Bukhari 436. Bukhari 436. Bismillahirrahmanirrahim. Diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ruku dan sujud beliau membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau, wahai Allah, Tuhan kami, dan dengan memuji Engkau, wahai Allah, ampunilah hamba. Coba lihat lafaznya. Subhanaka, maha suci Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, wahai Allah. Rabbana, Rabb kami. Wa bihamdika, dengan memuji namamu. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ada pujian kepada Allah, ada kemudian menyucikan Allah, memuji Allah, lalu memohon ampun kepada Allah. Inilah lafaz yang dibaca Rasul di dalam ruku dan di dalam sujud. Mari sekarang kita lihat dalam kitab Sahih Muslim. Apa alasannya Rasul kok membaca ini? Nomor hadis 437. Nomor hadis 437. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Rasulullah sering membaca dalam rukunya dan sujudnya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Beliau membaca doa itu karena mengamalkan perintah dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 3. Coba sekarang kita lihat. Apakah surat yang paling terakhir turun sekaligus 3 ayat? An-Nasr. Yang paling terakhir.
Silakan Ibu buka Sahih Muslim nomor hadis paling ujung, paling akhir. 2521. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah radhiyallahu an, katanya, itu padanya, tahukah kamu sebuah surat dalam Al-Quran yang diturunkan seutuhnya satu surat dan terakhir sekali? Jawab Ubaid, tahu, yaitu surat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath atau surat An-Nasr. Kata Ibnu, An-Nasr. tahu betul. Artinya apa? Ini surat paling terakhir turun. Madaniyah. Setelah Rasulullah hijrah. Kapan diturunkan? Setelah tahun 8 Hijriah. Berarti sudah menjelang wafatnya Rasul. Sejak turun surat ini, Rasul tidak lagi membaca doa ruku dan sujud yang lain-lain tadi. Yang Allahumma firli, dzikruhu kullahu, dzikruhu wa ajillahu wa awallahu, dan seterusnya. Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh, dan seterusnya. Rasul tidak membaca doa itu lagi. Allahumma a'udzu biradhika min sakhatika wa bi mu'afatika wa uqubatika. Rasul nggak baca doa itu lagi. Apa yang dibaca oleh Rasul? Tadi, coba kembali ke nomor hadis 437-nya di Sahih Muslim. Mari kita pelajari baik-baik, saudara sekalian. Agar mari kita rubah doa kita sekarang. Mengikuti contoh Rasul, dan ini doa terbaik yang wajib kita ulang-ulang, perbanyak. Coba Ibu, sekali lagi Ibu baca. Dari Aisyah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah sering membaca dalam ruku dan sujudnya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau, wahai Allah Tuhan kami, dan maha terpuji Engkau, wahai Allah, ampunilah aku. Beliau membaca doa itu karena mengamalkan perintah dalam Al-Quran surat An-Nasr. Berarti ada perintah di sana. Maka diamalkan. Maka sejak turun surat An-Nasr ini, Rasulullah doa ruku sujudnya dirubah. Dirubah menjadi ini. Ibu tambahkan satu hadis lagi, nanti saya jelaskan, nomor 438-nya. Dari Aisyah radhiyallahu an, katanya, semenjak turun ayat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, maka kulihat beliau sering mendoa atau membaca dalam ruku dan sujudnya, Subhanaka Robbi wa bihamdika Allahumma firli. Sekarang kita buka surat 110. Bapak Ibu silakan periksa. Biasanya di juz amma, surat-surat pendek itu rata-rata surat itu Makkiyah. Ibu Bapak perhatikan, itu surat Madaniyah. Turun Madaniyah, bukan Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat-surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah. Apa itu Madaniyah? Surat-surat yang diturunkan setelah Rasul hijrah. Inilah surat yang terakhir turun 3 ayat sekaligus setelah penaklukan kota Mekah. Lihat lafaznya. Idza jaa, ketika telah datang atau apabila telah datang, Nasrullah, pertolongan dari Allah, wal fathu, dan kemenangan, yaitu kemenangan penaklukan kota Mekah. Apa yang terjadi? Wa ra'aitan nas, kamu lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka semua memasuki agama Allah, berbondong-bondong memasukinya. Afwaja, dengan mendapatkan kemenangan. Maka perintah Allah di ayat ketiga, coba perhatikan lafaz ayat ketiga baik-baik saudara sekalian. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dan pujilah nama Tuhanmu dengan memuji nama Rabbmu. Wastaghfir, dan mohonlah ampun. Mintalah ampun pada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah maha penerima tobat. Fasabbih, bertasbih, sucikan nama Allah. Bihamdi, memuji, yakni bihamdi rabbika, memuji nama Allah, nama Rabbnya. Wastaghfir, dan mohon ampun. Coba perhatikan tadi lafaznya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika
Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dengan memuji namamu, aku mohon ampun. Itulah kenapa Rasul selalu memperbanyak doa ini di dalam ruku dan sujud. Ini jauh lebih baik dari segala doa yang lain. Ini doa yang paling baik. Maka tadi Rasul mengamalkan perintah Allah karena perintahnya seperti itu. Disuruh tasbih, disuruh memuji, disuruh mohon ampun. Rasul nurut. Maka ibu bapak, dalam ruku perbanyak doa ini, nggak usah mikirin doa yang lain. Nggak usah mikirin dengan bahasa Indonesia, doa minta apa, dengan dalam hati, nggak usah. Cukup ini ulang-ulang. Orang kalau sudah menyucikan Allah, orang kalau sudah memuji nama Allah, sudah mohon ampun kepada Allah, apa sih yang tidak diberi oleh Allah? Coba bayangkan, mari kita berpikir, apa yang tidak diberi oleh Allah? Inilah yang harus kita banyak perbaca. Pak kita banyak. Kenapa? Memang sedekat-dekat hamba adalah ketika sedang sujud. Hanya banyak manusia salah kaprah. Mentang-mentang sedekat-dekat hamba ketika sedang sujud, maka seakan-akan boleh sujud dan minta apa saja. Tidak demikian. Maksudnya adalah berdoalah dalam sujud, tetapi sujud dalam doa dalam sujud itu doa yang telah dicontohkan Rasul. Itu yang terbaik. Jangan cuma diambil dalilnya. Katanya sedekat-dekat hamba adalah ketika sedang sujud. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang sedang dalam sujud. Betul. Tetapi bukan berarti kita boleh membaca dengan seenaknya. Kenapa? Di dalam ruku, di dalam sujud, ada aturan-aturan, larangan-larangan yang kita tidak boleh sembarangan. Coba kita buka dulu. Maaf saya agak sedikit perdalam dalam masalah ruku sujud ini. Coba hadis nomor 442, Sahih Muslim. Dan Bismillah. 442 Sahih Muslim. Dari Ma'dan bin Abi Tolhah al-Ya'muri radhiyallahu an, katanya, aku bertemu dengan Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku amalkan, aku masuk surga karenanya. Dia tidak menyahut, sehingga permintaanku itu kuulangi sampai 3 kali. Akhirnya dia menjawab, aku pernah pula menanyakan kepada Rasulullah SAW seperti pertanyaan kamu itu. Maka jawab beliau, perbanyaklah sujud kepada Allah. Karena sesungguhnya apabila engkau sujud 1 kali, Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 dosa darimu. Kata Ma'dan, kemudian aku bertemu dengan Abu Darda, lalu kutanyakan pula kepadanya. Maka jawabnya sama dengan jawaban Sauban kepadaku. Ada perintah di sini untuk kita memperbanyak sujud. Bukan memperlama sujud, tapi memperbanyak. Artinya banyak-banyak kita sujud. Tambahkan ibadah sholat sunnah kita. Secara umum, 1. Kedua, ibu baca hadis nomor 433. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW membuka tirai kamarnya karena beliau sakit akan meninggal. Padahal ketika itu jamaah sedang sholat berjamaah diimami Abu Bakar. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada lagi wahyu kenabian yang ketinggalan yang harus kusampaikan, kecuali mimpi baik seorang muslim. Ketahuilah, aku dilarang membaca Quran dalam ruku dan sujud. Agungkanlah Allah Azza wa Jalla di dalam ruku dan perbanyaklah doa di dalam sujud. Pasti doamu diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada perintah. Di sini ada perintah. Fajtahidu fid du'a. Wa amma fis sujud. Adapun di dalam sujud, fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam doa. Di sini bukan fa'aksiru, bukan diperbanyak dalam arti kata jumlah doa yang banyak, bukan. Tapi bersungguh-sungguh, fajtahidu, berjihad betul-betul bersungguh-sungguh fid du'a.
Kenapa? Doa di dalam sujud itu faqaminun an yustajabalakum. Doamu insya Allah diperkenankan oleh Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam doa itu dan sujud. Sekarang kita lihat, bandingkan dengan hadis 435. Coba perhatikan baik-baik lafaznya nanti. Bandingkan dengan hadis nomor 435. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ialah ketika dia sujud. Karena itu, perbanyaklah doa dalam sujud. Boleh di sini perbanyak. Betul, lafaznya aksaru. Coba perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Robnya ketika hamba itu sujud. Bayangkan, otak yang cemerlang ini nih, yang dihargai, yang dihormati karyanya, saat sujud dihinakan oleh Allah serendah-rendahnya, lebih rendah dari tempat buang kotoran kita. Mengadakan kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Berarti paling hina kita saat kita lagi sujud. Disitulah kita berdoa, dekatkan diri kita kepada Allah dan minta. Maka paling dekat di saat itu. Maka perintah di sini, fa'aksirud doa, banyakin doa kita dalam sujud. Pertanyaan, apakah mentang-mentang disuruh perbanyak doa dalam sujud, lalu kita boleh berdoa apapun yang kita inginkan? Tentu ada aturannya, saudara sekalian. Kita ketika doanya dalam sholat, ya ikuti aturan doa dalam sholat. Maka setelah itu bacaan sujud yang tadi kita bahas. Yang nomor 437, 438. Sejak turun surat An-Nasr, doa Rasul di dalam ruku dan sujud diperbanyak. Ini yang dibaca oleh Rasul. Diulang-ulang. Monggo Anda baca berapa belas kali. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma. Ini minta ampun. Kenapa sih, saudara sekalian? Orang yang sudah banyak minta ampun kepada Allah dan mendapat jaminan ampun, Allah akan berikan penghidupan yang baik. Jaminan Allah demikian. Jadi jangan terlalu mikir doanya pengen banyak, minta ini dalam sujud sampai harus dengan bahasa kita, supaya ini dengan bahasa kita sendiri. Kan tidak boleh di dalam sholat dengan bahasa manusia. Tapi dalam hati, nggak boleh sholat dalam hati. Sholat itu bil qaul, zikrullah yang harus diucapkan, sudah kita bahas di depan. Sudah ikuti doanya Rasul, luar biasa itu doa. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Siapa yang mohon ampun kepada Allah, dijamin oleh Allah penghidupannya baik. Surat 11 ayat 3. Surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan hendaklah kamu beristighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah Rabbmu. Kemudian bertobatlah kamu kepadanya. Coba, apa jaminannya kalau Allah memberikan ampunan bagi kita? Yumatti'akum mata'an hasana ila ajali musamma. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Niscaya Allah akan memberikan kesenangan yang baik, kenikmatan yang baik, terus-menerus kepadamu di dunia sampai waktu yang Allah tentukan, sampai kematianmu. Bahkan memberikan pahalanya nanti di yaumil akhir kepada setiap orang yang mau beramal di dunia ini. Allahu Akbar. Jadi dengan kita beristighfar itu jaminan hidup diberi nikmat. Dah jangan mikirin doa macam-macam. Di luar sholat, Anda sujud, lagi sujud, doa dengan bahasa kita, minta apa? Monggo silakan. Kenapa? Karena sholat itu harus shollu kama ra'aitumuni usolli.
Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sholat. Baik gerakannya, bacaannya, doanya. Ikuti Rasul, jangan kita membuat aturan-aturan. Hadis nomor 348, Bulughul Maram. (368) ya Ustaz. 348. Dari Malik bin Huwais radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Cukuplah hadis ini menjadi dalil. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kayak Rasul. Dah doa-doa dari Rasul sudah pasti is the best. Gak mungkin Rasulullah salah memberi petunjuk kepada kita. Orang terbaik di muka bumi. Masa ia salah ngasih petunjuk? Ustadz, tapi kata Ustadz Anu boleh di dalam sujud kita baca doa dalam hati. Boleh dengan bahasa Indonesia, yang penting suaranya tidak keras. Kata Ustadz Anu, Rasul bagaimana? Tapi banyak pula di Indonesia ada ustadz-ustadz yang mengatakan boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Monggo silakan. Ikuti ulama itu, tidak ada masalah. Tapi saya selalu mengikuti Rasul karena Rasul telah mengatakan demikian. Mengikuti Rasul pasti benar, pasti tepat benar. Mengikuti ulama belum tentu. Kecuali ulama yang mengikuti pendapat merujuk kepada pendapat Rasul. Dalil-dalil sangat jelas tadi. Kenapa kita tidak mencontoh doa Rasul? Adalah doa yang terbaik. Apa Anda merasa doa Anda lebih baik daripada doanya Rasul? Lalu bagaimana cara memahami perbanyak doa dalam sujud? Bukan memperbanyak doa semau kita. Doa yang telah Rasul contohkan, disuruh diperbanyak. Dan ingat sekali lagi, tidak boleh di dalam sholat ada bacaan manusia. Kata-kata manusia, doa buatan manusia. Bulughul Maram nomor hadis 234. Dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak layak untuk dimasuki ucapan manusia sedikit pun. Sholat itu hanyalah berisi tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Inilah, cobalah pakai dalil ini. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dalam sholat itu nggak boleh ada perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Dan tentu bacaan-bacaan, doa-doa yang telah dicontohkan. Sudah beres. Ikuti contoh Rasul, pasti benar. Betul, para ulama berpendapat, tentu saja mereka berdasarkan keyakinan. Silahkan, mari dengan dalil-dalil yang saya uraikan, saya tidak ingin menjadikan polemik dengan para jamaah sekalian. Saya hanya meyakini yang saya yakini, selalu mengambil dalil. Saya selalu berdasarkan dalil. Saya nggak pernah mau keluar dengan dalil-dalil. Yang mau mengikuti keluar dari dalil, silahkan. Tidak ada masalah. Tiap kita tanggung jawab. Saya lebih nyaman dengan dalil yang ada, yang pasti benar karena ini atas petunjuk Rasul. Sebab setiap kita wajib mengikuti petunjuk Rasul. Petunjuk bagi kita terbaik hanya satu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu-satunya yang bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus hanya satu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, saya tidak perpanjang kalam lagi. Ini bacaan sampai dengan ruku dan sujud. Sama bacaannya. Sama bacaannya. Kemudian kita lanjutkan. Disunahkan untuk memperbanyak doa di antara dua sujud. Dan memang ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan lafaz Rabbil firli, diulang-ulang. Boleh. Dan lafaznya cukup banyak. Ada beberapa lafaz doa yang dibaca di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Silahkan kita mau doa yang mana. Silahkan. Di Bulughul Maram nomor hadis 325. Afwan berapa Ustaz? 200?
323 sepertinya, saya khilaf antara itu. Coba 323 Ibu. 323. Ya, sepertinya 323. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya ketika duduk di antara dua sujud, Nabi SAW mengucapkan Allahumma firli, artinya, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berilah petunjuk kepadaku, dan berilah kesehatan serta rizki kepadaku. Diriwayat. Coba perhatikan di situ. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Berapa yang diminta Rasul? 5. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku atau sayangilah aku. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah berikan aku keselamatan, keafiatan. Warzukni, ya Allah berikan untukku rizki. 5 yang diminta Rasul. Boleh kita juga berdoa dengan tadi, Rabbir firli, silakan. Doa-doa ini boleh, tidak ada masalah. Termasuk juga dengan tambahan doa ketika dalam sholat, tambahan doa ketika minta terbebas dari hutang dan yang lainnya boleh, tidak ada masalah. Sekali lagi, boleh, tidak ada masalah. Karena Rasul telah mencontohkan seperti itu. Apa artinya? Ketika Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud, beliau telah mengajarkan doa-doa di antara duduk dua sujud itu, ada beberapa doa. Dan silakan kita bisa mendoakan dengan doa-doa yang mana saja. Contoh, hadis di Sahih Muslim, coba kita buka, nomor 2319. Apabila ada orang baru masuk Islam, Rasul mengajarkan doa yang pendek-pendek, tapi doa itu mencakup seluruhnya. Betapa banyak cakupannya. Coba silakan. Dari Abu Malik Al-Asja'i, dari bapaknya radhiyallahu an, katanya, apabila seorang laki-laki masuk Islam, Nabi SAW mengajarinya sholat. Kemudian beliau menyuruhnya mendoa dengan kalimat ini. Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Yang Rasul baca ini dalam sujud, dalam antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Tapi karena laki-laki ini baru masuk Islam, belum banyak bisa menghafal. Setiap doa ini yang dibaca halal. Ada seorang mu'allaf, ajarin sholat. Belum banyak bisa ngapalin doa. Ini yang paling gampang. Dan ini telah mencakup seluruhnya. Coba lafaznya. Samakan tadi yang nomor 323. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah pimpinlah aku atau selamatkanlah aku. Warzukni, ya Allah berikan aku rizki. Tahukah Ibu Bapak, ini telah mencakup segala-galanya? Coba perhatikan. Hadis berikutnya Ibu, nomor 2320-nya. Dari Abu Malik, dari bapaknya radhiyallahu an, bahwasannya dia mendengar Nabi SAW bersabda ketika seorang laki-laki datang bertanya kepada beliau. Katanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku mengucapkan doa bila memohon kepada Tuhanku? Sabda beliau, bacalah Allahumma firli, warhamni, wa'afini, warzukni. Lalu beliau mengumpulkan anak jari beliau selain ibu jari. Dalam keempat kata-kata ini sudah terkumpul urusan dunia dan akhiratmu. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu. Apalagi tambahin tadi 1, jadi 5. Di sini hanya dikurangi 1, wahdini, petunjuk. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah aku atau selamatkanlah aku. Warzukni, berikan aku rizki. Rasul mempertemukan 4 anak jari selain jempolnya. Lalu 4 anak jari itu dibuka
kanan tangan kiri dan kanan dan kiri dipersatukan. 4 doa ini telah mencakup terkumpul dunia dan akhiratmu. Bukankah ampunan untuk akhirat kita dan untuk dunia kita? Bukankah rahmat untuk dunia dan akhirat kita? Wa'afini, kesehatan, keselamatan, keafiatan, bukankah untuk dunia dan akhirat kita? Warzukni, bukankah rizki juga untuk kesempurnaan dunia dan akhirat kita? Sayangnya kita nggak sadar, nuntutnya banyak, dunia. Ini sudah cukup, saudara sekalian. Baca ketika duduk antara dua sujud dengan tartil. Silahkan mau pilih yang mana tadi? Rabbi firli, boleh? Rabbi firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni, silahkan. Rabbi Allahumma firli warhamni wa'afini warzukni tanpa wahdini, silakan. Monggo, banyak pilihan, terserah Anda. Bahkan boleh Allahumma firli wahdini warhamni wahdini warzukni tanpa wa'afini, boleh, silakan. Coba Bapak Ibu mundur ke hadis sebelumnya 2318-nya. Dari Mushab bin Sa'ad dari bapaknya radhiyallahu an katanya, seorang Arab dusun datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku kalimat zikir untuk kubaca." Sabda beliau, "Bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabiro walhamdulillah wa subhanallah fil alamin. La haula wala quwata illa billahil ali azizil hakim." Lalu kata orang itu, kalimat itu semuanya untuk Tuhan semata, yang mana untukku? Sabda beliau, bacalah Allahumma firli, warhamni, wahdini, warzukni. Silakan. Betapa banyak. Allahumma firli, warhamni, wahdini, warzukni. Silakan. Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Silakan. Allahumma firli warhamni wa'afini warzukni, silahkan. Monggo. Rabbi firli, silahkan. Yang penting kita banyak-banyak minta sama Allah. Dan ini telah mencakup seluruhnya. Kadang karena kita tidak tahu saja. Sehingga apa yang terjadi? Saat karena kita tidak tahu, ya sudah, kita kadang-kadang suka menyalahkan orang yang membaca doa seperti ini. Padahal itu yang sesuai contoh Rasul. Boleh pula kita menambahkan doa yang memang ada tambahan dari Rasul. Monggo sekarang. 546 Sahih Muslim. 546 Sahih Muslim. Ini kita heran. Rasulullah membaca doa diantaranya minta berlindung dari bahaya hutang dan terlilit utang. Tanggungan utang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoa dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal matsam wal mahrum. Lalu beliau bertanya seorang penanya, "Berapa banyakkah hutang Anda sampai Anda berlindung kepada Allah ya Rasulullah?" Jawab beliau, apabila seseorang terlibat hutang, kalau dia bicara biasa dusta, kalau dia berjanji biasa mungkir. Subhanallah. Benar sekali, tepat Rasulullah bersabda. Orang kalau pengen ngutang kayak apa, janjinya giliran sudah utang, ya Allah. Maka Rasul nggak pernah punya utang. Tapi beliau berdoa dengan ini. Boleh ditambahkan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Boleh tambahin. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Silakan setelah itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Boleh dalil-dalil ini sahih. Silakan ibu bapak baca dalam sholat. Semua doa-doa ini sahih.
insya Allah. Maka silakan Bapak Ibu bisa memilih doa-doa pilihan yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Maka mana saja yang Rasul contohkan pasti benar. Silakan praktekkan di dalam ibadah sholat kita. Wallahu a'lam. Sepertinya waktu juga Ibu, jika kita mau membahas sampai poin terakhir, tidak mencukupi. Saya baru membahasnya sampai poin H. Insya Allah kita akan masuk poin I di poin yang terakhir daripada salah satu sunnah-sunnah yang dari qaula, perkataan, yaitu doa setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Ini pun nanti ada beberapa contoh doa yang kita bisa baca. Pilih silahkan salah satu di antaranya. Tapi yang jelas saudara sekalian, setiap doa yang telah dicontohkan Rasul pasti benar, tepat dan baik. Maknanya menyeluruh, yang kadang kita tidak sadar. Seperti tadi, Anda mungkin baca duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Sambil lalu, coba kalau dibacanya, Allahumma firli warhamni warzuqni wa'afini warzuqni. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Silakan pilih yang mana. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Tanpa wahdini silakan. Kata Rasul apa? Sudah cakup dunia akhirat. Sudah menjadi satu. Apa enggak cukup doanya Rasul yang begitu indah? Anda saja kurang mendalami doa itu, kurang meresapi maknanya, sehingga hanya meluncur kata-kata tanpa pernah makna yang ada di otak kita, nggak nyambung ke hati. Akhirnya nggak connect. Akhirnya apa yang terjadi? Doa dibaca, pikiran melayang, hati nggak tahu kemana. Wallahu a'lam. Demikian, semoga yang kita uraikan ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah amal sehari semalam yang kita baca rutin, bahkan di dalam doa-doa kita dalam sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Semoga bisa kita amalkan sebaik-baiknya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian, semoga membawa manfaat. Kami kembalikan kepada admin untuk kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas materinya yang padat ini. Ini kita akan membacakan pertanyaan, tapi ini banyak pertanyaan juga yang masih tetap bertanya, apakah masih boleh dengan bahasa Indonesia dan baca doa-doa lain? Itu sudah terjawab ya Ustadz ya? Sepertinya sudah terjawab. Yang di negara kita banyak sekali Ustadz yang mengatakan boleh, monggo, tetapi saya selalu mengikuti apa yang disampaikan Rasul. Sudah diuraikan tadi, Bulughul Maram 234. Ya. Bulughul Maram nomor hadis 316. Sudah disampaikan. Sahih Muslim tadi sudah disampaikan. Dari nomor hadis 435, 36, terus sudah diuraikan semuanya. Monggo, saya meyakini ikut contoh Rasul tepat. Apalagi berdasarkan Bulughul Maram di nomor hadis 347. Bahwasa 348. Malik bin Huwairis berpesan kepada kita melalui Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi saya salat selalu mengikuti Rasul. Saya tidak pernah berdoa dengan bahasa saya. Saya bahasanya mengikuti doa contoh Rasul. Iya Ustadz yang ngerti. Kan doanya tadi sudah dijelaskan. Pendek, tepat, jelas. Dalam ruku perbanyak doa sama sekali jelasnya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mohon ampun. Apa jaminan orang yang diampuni oleh Allah? Dunia dikasih, akhirat dikasih. Apa nggak kurang dengan keterangan tadi? Tapi silahkan sekali lagi, yang mau dengan bahasa Indonesia, monggo. Tiap kita beramal, tanggung jawab nanti masing-masing di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ustadz, jadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu sebagai pengganti yang lain atau masih boleh tetap mengamalkan bacaan-bacaan yang lain? Itu seperti subhanallah. Boleh, silakan. Yang lainnya dibaca boleh. Yang subuhun, kudusun, dan seterusnya boleh.
Boleh, tapi kan tadi dikatakan sejak turun surat An-Nasr, Allah perintah Rasul. Maka sejak perintah itu ada, Rasul merubah doanya, ruku sujudnya itu nggak dibaca lagi yang lain-lain. Selalu memperbanyak doa itu. Jadi apa namanya, Bu? Semuanya itu sudah digantikan oleh Rasul. Yang terbaru, saya buatkan contoh. Apalagi para wanita. Beli tas limited edition tahun 2020. Tiba-tiba ada lagi 2025. Kira-kira Ibu mau tetap pakai 2020 atau 2025, Bu? Saya yakin nggak mungkin. Walah, udah jadul 5 tahun yang lalu. Mobil orang tahun 2022 kemarin yang baru beli. Top. Coba lihat nanti 2030. Saya yakin udah banyak ganti. Kenapa tidak dengan doa? Dahulu sebelum Fatu Mekah, banyak sekali doanya Rasul. Lebih dari 8 doa, ruku sujud. Yang soheh-soheh loh. Begitu sudah penaklukan kota Mekah, tahun 8 Hijriah, turun surat An-Nasr, Allah perintah kepada Rasul, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sejak turun ayat ini, Rasul merubah doanya dalam ruku dan sujud, dan selalu memperbanyak doa dalam ruku dan sujud dengan tadi 437 Sahih Muslim sebagai bentuk atas menjalankan perintah Allah, mengamalkan perintah Allah surat An-Nasr ayat yang ketiga. Maka sejak saat itu enggak baca yang lain, Rasul itu aja diulang-ulang. Kenapa sih nggak ikut contoh Rasul? Subhanallah, is the best, Rasul terbaik, nggak bakal salah. Cuman memang hawa nafsu mengatakan, kok cuman itu aja ya? Berarti Anda tidak yakin dengan doanya Rasul. Bahkan tadi yang cuma 4. Rabbi firli, warhamni, wa'afini, warzukni. 4 ini mencakup dunia akhirat. Kalau Anda sungguh-sungguh di dalam duduk antara 2 sujud, ulang-ulang doa itu. Khusyuk, konsentrasi. Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Sehatkan aku dan selamatkan aku ya Allah. Berikan aku rizki ya Allah. Ini semuanya dunia akhirat sudah mencakup. Nggak yakin dengan dalil tadi. Kenapa mesti nambahin doa-doa yang lain yang buatan kita sendiri dengan bahasa Indonesia? Yang saya yakin pasti dunia yang kepikiran. Ini dunia akhirat, saudara sekalian. Nggak cukup. Wallahu a'lam. Demikian. Dan jumlahnya terserah ya Ustadznya, bebas. Terserah, perbanyak. 3, 5, 7. Kalau ibu lagi sholat sendiri, terserah. Mau berapa lama, mau berapa banyak. Senikmatnya Anda minta. Monggo, monggo. Bukankah Allah itu makin diminta makin senang? Beda dengan kita kan, makin diminta makin sebel. Harus ganjil nggak Ustadz? Ganjil tentu lebih baik. Andai kata tidak ganjil, tidak mengapa. Karena tidak ada tetapan. Yang penting berbanyak. Berarti yang penting bilangan banyak. Hanya memang Rasul itu biasanya kalau bilangan banyak itu seringnya ganjil. Maka Allah menyebutkan bilangan-bilangan di dalam Al-Quran, bilangan dalam sebutan itu seringnya ganjil. Sab'a, ganjil, sering sekali ganjil. Demikian wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, maaf Ustadz, sekarang saya sudah susah untuk sujud. Apakah sujud sama dengan sujud dengan sambil duduk bisa dinamakan sujud juga? Syukran Ustadz. Sama. Bagi orang yang dalam keadaan lemah diberikan keringanan. Berlaku surat 4 ayat 28. Surat 4 ayat 28 Allah berfirman, yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah menghendaki untuk senantiasa memberi keringanan kepada kamu. Khuliqal insan dha'ifa. Memang terkadang manusia itu diciptakan kemudian dalam keadaan lemah. Di saat lemah itu ya sudah ikuti. Bagaimana sujudnya orang yang tidak mampu sujud? Ikuti gerakan sholat Rasul kalau memang mampu. Coba ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 349. Kaidah sholat itu ibu, sempurna gerakan kalau mampu. Sambil berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Coba kaidahnya. 439.
349. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Salatlah kamu sambil berdiri. Apabila tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Apabila tidak mampu, maka salatlah sambil berbaring miring ke lambung kanan. Dan apabila tidak mampu, maka salatlah dengan memakai isyarat." Di situ ada perintah, jadikanlah rukukmu lebih rendah sedikit dari sujudmu lebih rendah dari ruku di saat kita berisyarat. Anda mampunya duduk, ya sudah, rukunya sederhana, sujudnya lebih rendah lagi. Beres sudah. Coba lihat, ketika ada orang sakit, dia memaksakan diri ingin sujud supaya bisa sampai, lalu tempat sujudnya dikasih bantal, dibuang oleh Rasulullah. Ibu, satu hadis berikutnya, nomor 50-nya. Dari Jabir radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan orang yang sakit dan ia sholat di atas bantal. Maka beliau pun melempar bantal itu dan bersabda, "Sholatlah di atas tanah bila kamu sanggup. Apabila tidak sanggup, maka berisyaratlah dengan suatu isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu." Yang penting posisinya itu. Sujud lebih rendah dari ruku. Mau sambil duduk di atas kursi, mau tetap sambil berdiri tanpa harus sujud. Terus yang penting sujudmu lebih rendah posisinya daripada ruku. Itulah sholat dengan isyarat. Beres? Semampunya. Jangan dipaksakan kepada ibu penanya atau bapak penanya. Saya nggak mampu sujud, Ustadz, gimana? Nggak ada masalah. Yang penting niatnya adalah sujud. Dan itulah keringanan dari Allah. Terimalah kelonggaran dari Allah. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz, saya kalau sholat jamaah bersama suami kurang nikmat dalam sholat karena gerakan cepat. Jadi bacaan juga tidak selesai dibaca. Tapi berjamaah pahala lebih banyak daripada sholat sendiri walaupun nikmat. Bagaimana Ustadz? Ibu, berjamaah lebih banyak pahala itu jika di masjid. Dan laki-laki itu harus ke masjid. Ibu sampaikan kepada suami ibu, di masjid, bapak-bapak itu bukan di rumah, di masjid. Jangan sampai bapak-bapak sholatnya di rumah. Sudah pernah kita ceritakan bab tentang jamaah. Silakan minta kopi daripada keterangan yang sangat lengkap waktu itu saya ceritakan. Nah, ketika suami ibu jadi imam di rumah, kemudian sholatnya tidak tumak nina, kurang khusyuk, nggak nikmat, ya bagaimana ibu akan bisa nikmat? Biasa sholatnya tartil, kemudian begitu caranya. Jadi yang dimaksud berjamaah itu lebih baik adalah jika di masjid. Adapun di rumah, berjamaah sesama wanita. Tidak boleh seorang laki-laki mengimami wanita di masjid. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah laki-laki menjadi makmum di masjid. Kalau jadi imam silakan. Tapi kalau tidak mampu jadi imam, jadilah makmum. Jangan ingin menjadi imam di rumah. Kecuali ada uzur syar'i. Seorang laki-laki yang memang sakit, nggak mampu ke masjid. Terjadi hujan yang sangat lebat, terhalang ke masjid. Silakan. Syar'i. Seperti kemarin ketika ada COVID yang begitu banternya di tahun 2020 pertama-tama. Akhirnya masjid pun ditutup. Silahkan. Sekarang sudah terbuka lebar bebas. Maka tidak boleh seorang laki-laki sholat di rumah. Laki-laki sholatnya adalah di masjid. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz, apa perbedaan doa yang dimulai dengan Allahumma dan Robbi? Misalnya Allahumma firli dan Robbi firli. Tidak ada sama sekali perbedaan. Sama saja. Rob ya Allah, Allah itu ya Rob kita. Bedanya adalah Rasul biasanya kalau berdoa, beliau lebih suka memulai dengan Allahumma. Allahumma, itulah doanya Rasul. Tapi kalau Allah di dalam Al-Quran, beliau memujinya dengan Rob. Menjadikan dirinya sebagai Rob. Apa sih maknanya? Sama saja. Allah itu Rob kita ya Allah. Maka kalau lafaz doa dalam Al-Quran hampir semuanya Rabban. Rabbana atina, Rabbana hablana min azwajina, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ash'an ashkura an ni'matakallati, dan seterusnya.
Tapi ketika Rasul membacanya, beliau sukanya dengan Allahumma. Sebagai contoh, di Al-Quran, Al-Baqarah 201, doa sapu jagat adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Tapi coba buka hadis Muslim 2312. Doa Rasulullah tentang Rabbana atina. 2300. 2312 dari Anas bin Malik. Dari Abdul Aziz radhiyallahu an. Dia Yaitu bertanya kepada Anas bin Malik. Ibnu Suaib katanya, Qatadah bertanya kepada Anas radhiyallahu an, doa apa yang sering dibaca Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, doa yang paling banyak dibaca Nabi Shallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma atina fid dunya hasanah. Sama saja. Ibu berdoa dengan memulai Allahumma boleh, memulai dengan Rabbana boleh. Jadi kalau Allah mencontohkan doa di dalam Al-Quran, Allah sering menyebut dengan Rabbana. Tapi ketika Rasul berdoa di dalam hadis, beliau sering menyebut dengan Allahumma. Allahumma firli warhamni wahdini. Tapi kadang-kadang Rabbi firli warhamni wahdini. Jadi dua-duanya sama. Lafaz itu sama. Allah kita ya Rob, Rob kita adalah Allah kita. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saat duduk sujud, bolehkah membaca doa yang Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jazakumullah. Yang seperti itu nggak ada dalilnya. Allahumma firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini warfa'ani. Itu diborong jadi satu, nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya satu. Sahih Muslim jelas tadi. Bukhari dalam riwayat Bulughul Maram tadi jelas. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Atau dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni warfa'ni. Boleh. Tapi kadang-kadang kita gandeng jadi satu. Allahumma firli warhamni wajburni wa'afni wa'afini warzuqni wa'afini wa'fu'ani. Digabung. Jangan suka menggabung-gabung. Cukup dalil itu. Kalau mau dibaca, ini dibaca lagi di tengah tambahan boleh. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana jika imamnya membaca Robik Firli setelahnya baru membaca Amin? Apakah ada dicontohkan Rasulullah? Jazakumullah. Nebeng doa supaya Allah mengampuni dosanya dan kedua orang tua. Itu telah mengada-ada. Jelas, Rasul apabila selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jika ada imam membaca Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Amin. Nebeng berarti kan mengambil kesempatan kan? Iya. Ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tua. Amin. Seakan-akan jangan bernambah-nambahi bacaan. Para ulama telah sepakat, tidak boleh. Meskipun memang kalau kita lihat di negara kita, kita dapati banyak imam yang seperti itu. Amin. Ini tidak pernah ada dalil dari Rasul. Cukuplah contoh Rasul pasti benar. Cukup dengan Rabbi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jika imamnya ternyata begitu, ya urusan imam. Yang penting kita mengamini, bukan mengamini yang dibaca imam tadi, tapi mengamini surat Al-Fatihah wabil khusus di ayat ke-6 dan di ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Amin. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Karena kami minta supaya dapat petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang sesat dan orang yang engkau murkai. Amin. Itu yang sedang kita amin itu bukan minta ampunnya. Demikian wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, dalam sholat witir 3 rakaat, pada saat kita baca doa qunut witir di rakaat terakhir, posisi tangan diangkat atau tidak Pak Ustadz? Dan apakah itu dicontohkan oleh Rasul? Kedua-dua dalil tentang diangkat tangannya, insya Allah kedua-duanya roji. Hanya memang tidak ada riwayat yang paling sahih bahwasanya Rasul berdoa mengangkat tangan di dalam sholat. Berbeda dengan kunut. Semua doa dalam sholat tidak ada dengan mengangkat tangan. Berbeda dengan kunut. Ada riwayat ketika Rasul membaca kunut nawazil, beliau mengangkat tangan. Maka diperbolehkan mengangkat tangan. Yang nggak mengangkat tangan tidak mengapa. Jangan diperselisihkan tentang mengangkat tangan. Intinya, mengangkat tangan boleh, tidak mengangkat tangan tidak mengapa. Doa bukan karena mengangkat tangannya dikabulkan. Tapi bagaimana ikhlasnya seorang hamba dalam berdoa. Dan bagaimana konsekuensi dari doa. Bagaimana dia membuktikan bahwa doanya ingin dikabulkan. Apakah dia telah mengabulkan permintaan Allah atau tidak. Jadi doa dikabulkan sekali lagi bukan hanya gerakan mengangkat tangan. Meskipun ada hadis yang mengatakan itu. Coba dibuka hadisnya. Hadis nomor 2000, Bulughul Maram. Nomor hadis 1590 1599. Dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa, beliau tidak mengembalikannya sebelum mengusap wajahnya dengan keduanya. Baik, coba perhatikan riwayatnya siapa hadis itu? Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis tersebut mempunyai beberapa syawahid atau hadis penguat antaranya. Penguat, penyaksi. Terus ibu hadis yang sebelumnya tolong dibaca. Dari Salman radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Dia malu terhadap hambanya apabila ia mengangkat tangannya berdoa kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat 4 orang imam selain Anas dan disahihkan oleh Al-Hakim. Baik. Teruskan Ibu nomor hadis yang setelahnya tadi. Hadis Ibnu Abbas di dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya yang secara keseluruhan menyebabkan hadis tersebut derajatnya menjadi hasan. Jadi hadis tentang mengangkat tangan itu derajatnya hasan. Tetapi bukan serta-merta kalau mengangkat tangan pasti dikabul. Bukan itu maksudnya. Kan tadi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya ketika berdoa. Apabila ada seorang hamba mengangkat tangannya dalam berdoa, maka Allah itu malu kalau tidak dikabulkan. Seakan-akan dari hadis ini bahwasanya dikabulkannya doa itu karena mengangkat tangan. Mengangkat tangan satu sunnah, Ibu. Satu sunnah. Angkat tangannya silakan. Tapi penyebab utama doa dikabul atau tidak adalah lihat Al-Baqarah nomor ayat 186. Coba perhatikan baik-baik. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, ya Muhammad, jawab, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, memperkenankan, mengijabah doa hamba-hambaku jika hambaku itu berdoa. Jika berdoa. Nah, berdoa itu tadi ada adab-adabnya. Di antaranya disunahkan pula mengangkat tangan. Enggak, ya enggak apa-apa. Enggak mengangkat tangan, tidak mengapa. Yang penting berdoa. Apa sih syaratnya agar doa Anda dikabulkan tadi?
Coba perhatikan ujung ayatnya. Fal yastajibuli. Maka hendaklah orang-orang yang berdoa itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi. Dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Agar mereka beruntung. Jadi apa syarat doa diterima? Bukan semata-mata hanya ngangkat tangan. Bukan. Bukan semata-mata doa saya dalam sujud terakhir, dalam sujud supaya perlama. Enggak. Apakah Anda telah menjalankan perintah Allah dengan baik atau tidak? Apakah engkau telah benar-benar beriman kepada Allah atau tidak? Anda meminta kepada Allah, tapi banyak perintah Allah yang Anda abaikan. Anda minta sama Allah, tapi iman Anda belum sempurna. Anda diperintah Allah, diatur Allah, masih membantah. Bagaimana Allah akan mengabulkan? Jadi di sini yang paling utama apa sih? Kita menjalankan segala aturan Allah, kita beriman kepada Allah, tentang doa Allah berjanji pasti dikabulkan. Hanya cara mengabulkan doa, ada 3 cara. Ada yang langsung diberi di dunia, cash apa yang dia minta, ada yang dengan cara digantikan melalui cara yang lain, dan kapan waktunya yang ngatur adalah Allah. Ada cara yang ketiga, dan ini cara yang paling tidak disukai kita, tapi yang paling banyak disukai sahabat. Allah tidak kabulkan di dunia, tapi pasti Allah kabulkan di akhirat. Ini yang sering umat Islam nggak paham. Pengennya kalau doa itu bagaimana? Sekarang dapatnya. Itulah dia manusia. Wallahu a'lam. Demikian. Semoga bisa dipahami tentang kaifiat doa. Jadi jangan kemudian membaca hadis tadi, Allah itu pemalu. Allah malu kalau ada hambanya mengangkat tangan dalam berdoa. Kemudian hambanya tidak dikabulkan doanya. Ini berkaitan siapa? Hamba yang dimaksud Rasul. Awal ayat ini berkaitan dengan diri Rasul. Kalau Rasul sudah mengangkat tangan, nggak dikabul, Allah itu malu. Karena Rasul orang imannya paling benar. Yang selalu menjalankan perintah Allah, nggak pernah membangkang. Apa kemudian ayat hadis ini berlaku untuk kita mutlak? Tidak. Untuk kita bagaimana? Syarat-syarat tadi harus terpenuhi. Kalau Rasul, semua syaratnya sudah terpenuhi. Demikian. Wallahu a'lam. Ustadz, ini tadi disebutkan mengusap wajahnya dengan keduanya. Jadi kalau habis berdoa mengusap wajah ya Ustadz? Telah disepakati, memang sebagian mengatakan ada syawahid, tetapi tidak ada perbuatan Rasul mengusap wajah. Jadi sebagian ulama bahkan mengatakan hadis ini sesungguhnya kedudukannya adalah dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Karena Rasul tidak pernah mengusap wajahnya setelah doa. Diusap itu nggak pernah ada. Demikian, wallahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jikalau kita ada permasalahan hidup, mau minta petunjuk atau permintaan ke Allah, lebih baik sholat tahajud atau sholat hajat. Karena kalau malam takut tidak terbangun untuk sholat tahajud, saya melaksanakan sholat hajat sebelum tidur. Apakah 2 sholat itu sama fungsinya? Saudaraku sekalian, sholat tahajud itu haknya Allah. Jangan lagi butuh. Kalau Anda lagi butuh baru tahajud, Anda terlalu berhitung dengan Allah. Sementara Anda minta Allah jangan berhitung dengan kita. Tahajud itu hak Allah. Allah perintah di surat 17 ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini perintah saudaraku sekalian. Dan pada sebagian malam hendaklah kamu sholat tahajud. Allah nggak minta banyak, 2 rakaat aja cukup. Tambahin witir 3 rakaat cukup dah. Jangan pernah ditinggalkan tiap malam. Tolong ini. Allah yang minta saudara sekalian. Bagaimana doa kita akan dikabulkan kalau Allah minta kitanya nggak mengabulkan? Padahal Allah minta tiap malam. Nggak bisa bangun Ustadz. Kenapa nggak bisa bangun? Subuh sekarang jam berapa? Katakanlah jam setengah 5. Kenapa Anda nggak bisa bangun jam 4:15? Masih bisa insya Allah. Meskipun agak sedikit terburu-buru. Kenapa sih untuk 1/4 jam Anda malas sekali? Giliran butuh saja minta sama Allah. Nggak adil Anda, maaf. Karena ini perintah saudara sekalian.
Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Bukan untuk Allah, untuk Anda. Sebagai ibadah tambahan. Supaya Anda ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi sholat tahajud bukan Anda lagi butuh. Tapi tiap malam jangan ditinggal. Jangan angin-anginan. Kalau Anda kadang lagi butuh sholat tahajud, nanti lagi nggak butuh ninggalin tahajud, nanti Anda disindir oleh Rasul. Apa sindirannya? Coba Ibu buka hadis Bulughul Maram nomor 404. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sepertinya mungkin 406 106. dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Ia bangun di waktu malam, namun ia meninggalkan sholat malam. Tuh. Kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang ninggalin, angin-anginan. Nggak butuh Allah Anda. Allah nggak pernah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Maka Allah perintahkan, minta haknya, sholat malam, tahajud. Jangan pernah ditinggal. Lalu Anda lagi butuh sesuatu, ada hajat, sholat hajat. Namanya sholat istikharah. Hajat Anda minta apa? Ingin kekuatan hati dengan pilihan yang mana? Ingin kekuatan hati supaya menentukan jangan salah, supaya kita punya kekuatan. Nah, itu boleh dilakukan siang, malam, terserah Anda. Nggak ada kaitannya sama sholat tahajud. Ba'da duhur boleh, setelah duha boleh, sebelum asar boleh, ba'da maghrib terserah, setelah isya monggo, terserah. Sholat yang namanya hajat itu bisa kapan saja. Sholat hajat itu apa? Kita dalam rangka berdosa besar, hajat kita bertobat, namanya sholat tobat. Kita dalam rangka butuh bantuan Allah, keputusan, keyakinan, pilihan, hajatnya adalah minta kekuatan. Sholatnya namanya istikharah. Anda baru selesai wudhu, supaya dapat ampunan, supaya dapat pahala besar. Sholat hajat, hajatnya namanya syukur wudhu. Nah, silahkan yang seperti itu. Tapi saudara sekalian, tolong jangan Anda hanya sholat hajat tanpa sholat tahajud. Atau hanya tahajud di saat Anda lagi butuh. Atau tadi pertanyaan, Ustadz, hajat tahajud sama enggak? Soalnya kalau malam saya enggak terbangun, berarti Anda enggak tahajud. Jangan saudara sekalian, tahajud itu haknya Allah. Siapa yang ingin dijamin masuk surga aman sejahtera, jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Bulughul Maram, nomor hadis 1577. Siapa yang ingin dijamin masuk surga, tolong ini tahajud, jaga. Ini haknya Allah. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkan salam, sambung tali silaturahmi, berikan makan, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang terlelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Jadi orang-orang yang masuk surga sejahtera itu bukan orang sembarangan. Bukan orang yang suka meninggalkan sholat malam. Orang yang selalu menjaga sholat malam. Berat, betul, pengen masuk surga kok. Ini dia Abdullah bin Salam menyampaikan. Ayyuhannas, hai sekalian manusia. Afshus salam, biasakan kamu saling salam sesama umat muslim. Wasilul arham, sambung silaturahim, jangan suka bermusuhan. Wa at'imu ta'am, berikan makan, bantu orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang susah. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, ini haknya Allah. Salatlah kamu di waktu malam di saat manusia terlelap tidur. Apa itu namanya salatnya? Tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Allahu akbar. Semoga kita mampu menjaga diri. Afan Ibu, sepertinya waktu juga yang membatasi kita sudah berlalu cukup panjang, sebentar lagi menjelang waktu maghrib. Mohon maaf, semoga pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab mencakup daripada pertanyaan jamaah yang lain. Para jamaah yang tidak sempat terjawab, semoga sudah mencakup dari penjelasan yang kita jelaskan tadi.
Apabila ada perbedaan antara keyakinan kita, penjelasan yang sampaikan dengan dalil-dalil, dan keyakinan berbeda dengan para jamaah, monggo silahkan, tidak ada masalah. Masing-masing punya hak untuk menjalankan. Hanya saya punya kewajiban sesuai dengan ilmu yang saya yakini dan pelajari, saya menyampaikannya. Saya tidak pernah memaksa jamaah ikut saya, tapi inilah dalil yang saya sampaikan, inilah keterangan, monggo ikuti silahkan, tidak diikuti tidak masalah. Walakum a'malukum walana akmaluna. Bagi kamu nanti amal kamu tanggung jawab di hadapan Allah. Bagi kami amalan kami pun tanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi yang bertanggung jawab dengan dalil-dalil, insya Allah akan mudah pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Demikian saudaraku seiman, semoga menjadi bekal yang terbaik yang kita senantiasa bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, barakallahu fikum untuk semuanya. Kepada Pak Moderator, Pak Asril, salam hormat. Kami mohon pamit. Barakallahu fikum untuk Bapak dan Ibu dan semua keluarga dan para jamaah sekalian. Saya mohon pamit Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatat sebagai amalan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dengan baik dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Demikian maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silakan dibuka YouTube MT Hasanah NI untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.